Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'adada kulli harfin kutiba wa yuktaba badala bidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nata'allama wa ta'lim والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ke-15 daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim, merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudaranya Nabi dari sebab radha'ah, susuan, yang mana arda'at huma Thuwaibatun maulatu Abi Lahab kama thabata fi sahihain, sebagaimana beliau disusui dan Rasulullah serta Abu Salamah. Abu Salamah ini menikah dengan Ummu Salamah, kemudian meninggal Abu Salamah. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi menikahi Ummu Salamah enggak ada masalah. Kalau anak-anaknya Ummu Salamah itu sudah mahram dengan Nabi. Karena apa? Seperti keponakan Nabi sendiri, karena dari radha'ah. Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi setelah meninggalnya Abu Salamah. Disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah yang menjadi budaknya menjadi budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya disusui oleh budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Dan setelah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan. Dan sering disampaikan bahwa karena sebab itulah Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya Sayyidina Hamzah itu namanya Halah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Ibunya itu dengan ibundanya Nabi sepupu, karena ibunya Nabi Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Ibunya Sayyidina Hamzah Halah binti Wahab. Wahab dan Wahab satu saudara. Jadi sepupu ibundanya Rasulullah dengan ibundanya Sayyidina Hamzah. Ibaratnya ini kakak adik dapat sepupu. Ayahnya Nabi dengan Sayyidina Hamzah kakak adik. Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib menikah dengan Halah, punya anak dua, Sayyidina Hamzah dan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam. Ya, Sayyidina Hamzah dengan Zubair itu sepupu. Keponakannya Sayyidina Zubair, keponakannya Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah dan Sofiyah. Ini anaknya Halah. Halah ini adalah sepupunya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepupunya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah perbedaan usianya Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah, lebih tua Sayyidina Hamzah 2 tahun. Ada pendapat usianya lebih tua 4 tahun. Dan dipersaudarakan oleh Rasulullah Sayyidina Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini
hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang dulunya dipanggil Zaid bin Muhammad sampai turun ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, baru kembali mereka menyebut Zaid bin Harithah. Nanti akan diceritakan di posisinya beliau sendiri. Jadi Nabi SAW memberikan gelar kepada Sayyidina Hamzah ini Asadullah, mendapatkan gelar dari Rasulullah Asadullah, singanya Allah, orang yang sangat berani, tidak takut apapun, ya, tidak takut apapun. Juga diberi gelar oleh Nabi SAW Sayyidus Syuhada, ya, pemimpin orang yang mati syahid, karena memang keberaniannya nggak takut apapun, yang dicari hanya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terbunuhlah beliau di perang Uhud. Beliau dipanggil dengan Aba Umarah dan Abu Ya'la, Abu Umarah atau Abu Ya'la, karena memang dua-dua itu adalah putranya Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Usia beliau dilahirkan sebelum Nabi 2 tahun, ada pendapat 4 tahun. Jadi selisihnya antara Nabi dengan Sayyidina Hamzah, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Islamuhu radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam setelah Rasulullah masuk ke Darul Arqam fi sanati sadisa min mab'athihi, di tahun ke-6 setelah diutusnya Nabi SAW. Tapi ada pendapat enggak, beliau masuk Islam di tahun kedua, ya, ada pendapat di tahun kedua, dan ceritanya sangat mirip. Sebab Islamnya beliau itu kana hamiyatan, menjadi pelindung. Beliau ini orangnya suka memanah, berburu, senang berburu. Jadi kesibukannya berburu, memanah gitu. Kemudian suatu saat ketika beliau ini selesai dari berburu, ditemui oleh seorang wanita mengatakan, "Wahai Abu Umarah, tahukah kamu apa yang terjadi pada sepupumu, Ibnu Akhik?" Karena keponakanmu, karena kan Sayyidina Hamzah pamannya Nabi. Apa yang terjadi kepada keponakanmu atas apa yang dilakukan oleh Abu Jahal bin Hisham, dan apa yang telah dia lakukan kepada keponakanmu? Ditanya oleh Sayyidina Hamzah, hal ra'ahu ahad, apakah ada selain kamu yang melihatnya? Katanya perempuan tersebut, wallah laqad ra'ahu nas, bukan hanya ada yang melihat, banyak yang lihat. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Hamzah sampai ke tempat orang-orang duduk di antara Safa dan Marwah. Ketika mereka duduk, Abu Jahal di antara mereka masih lagi bersandar. Sayyidina Hamzah mengatakan kepada Abu Jahal, kamu melempar Muhammad, kamu melakukan hal ini kepada Muhammad, terus sebutkan seperti itu sampai akhirnya busur panah itu, wadahnya busur panah itu, atau bukan busur panahnya dipukulkan ke telinganya Sayyidina Hamzah, di telinganya Abu Jahal. Ya. Kemudian Sayyidina Hamzah mengatakan, ambil itu busur panah, ada lagi yang dikasih pedang, ambil ini pedang. Kemudian Sayyidina Hamzah mengatakan, asyhadu annahu Rasulullah wa annahu ja'a bil haqqi min indillah. Jadi langsung enggak basa-basi, langsung dikasih busur panah, ini busur panah bawa, ini pedang bawa. Saya menyaksikan bahwa dia adalah Rasulullah dan dia datang membawa kebenaran.
dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab masuk Islamnya. Sebab masuk Islamnya karena nggak terima keponakannya sendiri diganggu. Dan itu yang membuat beliau memiliki keyakinan bahwa Rasulullah adalah benar. Dalam cerita yang lain, hal yang mirip disebutkan di dalam disebutkan oleh Abu Ja'far Ubaidillah bin Ahmad dengan sanadnya sampai ke Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq bahwa Abu Jahal menentang Rasulullah, mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah sampai melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang wanita yang menjadi budaknya Abdullah bin Jad'an At-Taimi di rumahnya di atas sofa mendengarkan hal itu semuanya. Kemudian pergi menuju ke di tempat lain yang di situ ada orang-orang kafir Quraisy berkumpul di sana, duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka. Sayyidina Hamzah datang dengan membawa busur panahnya tadi dari berburu, karena memang kebiasaannya berburu, dan setelah berburu nggak pulang ke rumahnya kecuali tawaf dulu di Ka'bah. Ya. Subhanallah, biasanya juga kalau sudah ada orang-orang kumpul duduk di situ berbicara bersama mereka, dan Sayyidina Hamzah dihormati oleh orang kafir Quraisy, itu dihormati, dimuliakan, ditokohkan, dan memang orangnya wibawa, jadi disegani. Padahal saat itu beliau masih musyrik ya, bersama kaumnya, pengikut penyembah berhala dan semisalnya. Akhirnya lewat ada satu budak perempuan itu ngomong, ya Aba Umarah, law ra'aita ma laqiya ibn akhik Muhammad bin Abil Hakam anifan wajadahu hauna fa'adhahu wa syatamahu wa balagha minhu ma yakrah. Wahai Abu Umarah, itu Sayyidina Hamzah, coba tadi kamu lihat apa yang terjadi kepada saudaramu, keponakanmu Muhammad dari Abil Hakam, yaitu Abu Jahal. Kamu akan melihat dia, Abu Jahal ini mengganggu, mencaci, melukai Muhammad, dan Muhammad pergi tidak berbicara apapun kepada Abu Jahal. Artinya diganggu, dicaci maki, dilukai, Nabi nggak membalas walaupun sepatah kata. Marah Sayyidina Hamzah. Allah ingin tunjukkan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kemuliaannya Sayyidina Hamzah, langsung berdiri keluar menuju kepada Abu Jahal. Sampai ngelihat Abu Jahal duduk bersama orang-orang di situ. Akhirnya dipukul itu Abu Jahal dengan apa namanya, busur panah sampai luka. Abu Jahal sampai luka. Akhirnya ada beberapa orang dari Bani Makhzum, dari orang Quraisy, melihat hal itu mau membantu Abu Jahal dengan mengatakan, manaraka ya Hamzah illa qad sabbata. Ini kamu ini Hamzah, aku tidak melihat kamu kecuali kamu ini sudah ngikuti agamanya Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu dianggap Sobi itu Yahudi, orang Yahudi, dianggap Yahudi. Ya. Padahal membawa agama Islam. Tapi mereka mengatakan demikian. Akhirnya Sayyidina Hamzah mengatakan, wa ma yamna'uni, siapa yang bisa mencegahku? Wa qad istabana li minhu dzalik, sudah menjadi jelas bagiku bahwa Nabi Muhammad telah benar. Asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna alladhi yaqulul haqq. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah dan yang dia ucapkan adalah kebenaran. Fa wallahi la anza, demi Allah enggak akan aku lepas keyakinanku ini. Famna'uni in kuntum sadiqin, kalau memang kalian memang betul-betul berani, silahkan cegah diriku. Akhirnya mereka enggak berani. Dengan itulah
Islam menjadi aziz, menjadi terhormat. Ya, Rasulullah menjadi kuat dan tidak ada yang berani mengganggu lagi sebab keislaman Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya, betul-betul Islam disegani sebab Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah dilanjut tentang Sayyidina Hamzah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberanian dalam menegakkan syariat Allah, menegakkan kebenaran seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Hamzah. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.